Oke, teman-teman. Waktu pengerjaannya sudah habis ya. Sekarang mari kita bahas sama-sama dari nomor 5 ya. Oke, folklore is the best tradition and tell stories that people pass from generation to generation. Oke, untuk nomor 5 structure ya. Jadi katanya sebelum kata end di sini semuanya ada ya, beliefs, traditions. Sedangkan setelah ini ada penambahan kata kerja ya telling sehingga kurang tepat, harusnya stories ya bukan telling stories, teman. Folklore consists customs, traditions, and stories. Nah, seperti itu. Nomor 6. Ya, tadi ada kendala ya teman-teman. Recording in progress. Oke, tadi ada kendala ya teman-teman. Sempat ke logout sendiri ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya share screen lagi. Oke, baik. Wait. Masih belum kelihatan ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi nomor 5 tadi eh, jawabannya salah ya, bukan tidak parallel structure. Lalu untuk nomor 6 di sini sudah parallel structure ya. Oke. Heavy construction equipment. Kenapa seperti itu? Karena kata hubung and di sini digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda ya. Vehicles, industrial plants, dan heavy construction equipment. Nah, elemen-elemen ini adalah kata benda semua ya. Jadi sudah paralel structure. Sekarang selanjutnya nomor 7. Coba nomor 7 saya minta salah satu teman-teman di sini ya. Miss Atifah. Miss Atifah, could you please answer number 7? Ya, Ustaz. Kira-kira nomor 7 di sini sudah parallel structure atau tidak? Hmm, tidak, kayaknya. Tidak. Ya. Karena di resistance-nya. Resistance di sini kelas katanya apa Kak? Oh, Kak Atif. itu bukan kata sifat. Eh, iya, Ustaz. Ya, bukan kata sifat. Bukan Iya, kata sifat ya. iya, Melainkan kata kerja. kata kerja. Hmm. Oke, Kak resisten di sini kata benda ya Kak Atifah. Oh, itu benar. Karena akhirannya ance ya. Iya, Jadi kalau ada kata yang berakhiran ance, itu kelas katanya kata benda ya Kak iya. Atifah. Mm. Kalau strength ini kelas katanya apa Kak Atifah? Strength, kekuatan. Iya. Kira-kira apa? Apa bisa? Kata strength di sini kira-kira kelas katanya apa? Kekuatan. Ya, artinya kekuatan. Strength di sini. Berarti kelas katanya adalah
Hmm. Kekuatan. Apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, pas katanya. Sifat. Kata benda, Bukan benar. strength. Lalu hardness, ini kekerasan ya. Hardness. Ini juga termasuk kata benda, Kak Tifa. Sehingga bisa kita simpulkan, berarti jawaban untuk nomor 7 adalah Benar. sudah benar. Karena sama-sama kata benda ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kata ya yang berakhiran TH, berakhiran nes ya, seperti pada kata hardness, lalu ada yang berakhiran ence, berarti kelas kata mereka adalah kata benda ya. Oke, ini yang perlu dicatat ya. Apabila ada kata yang berakhiran TH, berakhiran nes, berakhiran ence, berarti kelas katanya kata benda. Oke, seperti itu Kak Atifa ya. Terima kasih Kak Atifa. Good Sama-sama. job. Oke. Oke. Sekarang nomor 8. Coba Kak Atifa pilih temannya Kak Atifa untuk menjawab nomor 8. Mungkin Desinta. Ya, coba Kak Desinta. Untuk nomor 8, apakah sudah parallel structure atau tidak? Silakan on mic Kak. Oke. Apakah Kak Desinta bersama kita? Oh ya, ada Kak Desinta. Oke. Baik, Kak Desinta. Sepertinya ini ya, Kak Desinta masih malu-malu kucing ya. Oke, Kak Desinta tidak bisa ya. Yang lain mungkin Kak Atifah, silakan ditunjuk. Kak Dery. Ya, Kak Dery, monggo Kak Dery. Hai Kak, terima kasih. Menurut saya Nah, nomor 8 itu belum paralel karena karena ini religius ini merupakan kata sifat ya, sementara yang lainnya adalah kata benda. Jadi religius nah, itu perlu diganti ke kata benda menjadi religion. betul sekali. Terima kasih Kak Dery ya. Betul. History ini kata benda, social issues ini kata benda, religious di sini kata sifat teman-teman. Sehingga perlu ya kita ganti menjadi kata benda juga, yaitu religion ya, agama. Seperti itu. Nice, Kak Dery. Mantap. Selanjutnya, Kak Dery, coba dipilih lagi temennya. Salah satu. Mungkin Kak visiosis bisa. Kak, Kak siapa? Kak visi, Eh, visi oas. Kak- Oke, ya. Kak Visi Oasis. Oke, monggo Kak Visi Oasis. Oke. Tidak ada ya Kak Visi Oasis. Baik, kalau gitu saya jawab saja ya teman-teman. Jadi untuk nomor 9 di sini, electricity is used to light hot and cool buildings. Nah, oke. Jadi kata hot di sini tidak parallel structure ya teman-teman. Jadi harusnya kata hot di sini kita ganti menjadi kata heat ya. Kata heat. Oke, saya tulis di kolom komentar ya. Hot harusnya diganti menjadi heat. Kenapa seperti itu? Karena kita butuh kata kerja ya. Light ini menyinari ya teman-teman. Ini kata kerja teman-teman. Untuk menyinari, to light. Hot ini panas ya. Kata benda. Lalu cool ini mendinginkan. Nah, ini ada yang tidak sama ya teman-teman. Yang ini kata kerja light. Oke, cool ini juga kata kerja mendinginkan. Sedangkan hot adalah kata sifat. Jadi perlu kita ganti menjadi kata kerjanya yaitu heat, teman-teman. Memanasi, ya. Electricity
listrik digunakan untuk menyinari, to light, heat, memanasi, and cool buildings, dan untuk mendinginkan bangunan. Nah, seperti itu. Jadi, ini lumayan ngecoh ya teman-teman. Karena pasti teman-teman mengira light di sini adalah cahaya ya. Tapi light di sini maknanya ganda ya teman-teman. Bisa bermakna cahaya, bisa juga bermakna menyinari. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati ya teman-teman. Ya, biasanya kalau setelah kata tuh ini diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Jadi seperti itu. Setelah kata tuh biasanya diikuti kata kerja. Jadi light di sini berarti kita indikasikan kata kerja teman-teman ya. Kita simpulkan kata kerja. 10. T.S. Eliot was equally distinguished as a poet. He wrote criticism and a dramatist. Oke. Nomor 10 kurang tepat ya, tidak parallel structure karena setelah kata N di sini diikuti kata benda, teman-teman. A dramatist, seorang pendrama. Jadi perlu kita ganti he wrote criticism ini menjadi a critics ya, kritikus. Seperti itu. Jadi saya coba tulis aja ya di kolom komentar. He wrote criticism menjadi kata critics. Kenapa seperti itu? Karena harus parallel structure ya, sama-sama kata benda yang menunjukkan pekerjaan. A poet ini penyair, a critics ini pengkritik gitu ya, tukang kritik, lalu dramatis adalah pendrama. Jadi harus sama-sama kata benda ya. Oke, untuk bisa parallel structure. Lalu 11. Oke. 11. Oh ya boleh Kak, nanti saya taruh nomor soalnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nomor 11. Jute is glossy fiber that is strong, does not easily stretch, and inexpensive. Oke. Untuk nomor 11 di sini tidak parallel structure ya teman-teman. Kenapa? Karena sebelum N teman-teman, semua elemen yang dihubungkan memiliki kata kerja ya. Is strong, does not easily stretch, and inexpensive. Nah, ini kata sifat doang ya, belum ada kata kerjanya. Tidak sama dengan elemen sebelum kata N. Jadi harusnya untuk nomor 11 ini teman-teman, inexpensive, kita tambahin kata kerja ya. Is inexpensive. Nah, seperti itu. Sehingga nanti elemen-elemennya akan parallel structure. Sama-sama berawalan kata kerja. Is strong, does not easily stretch, and inexpensive. Seperti itu ya. Oke, lalu nomor 12 sebagai penutup ya. Kira-kira adakah teman-teman di sini yang ingin nyoba menjawab nomor 12 ya? Monggo. Oh, ini perlu saya. Aku, Oh ya, silakan Kak. menurut aku nomor 12, iya, udah sesuai. Oke. Kenapa seperti itu Kak? Kenapa di sini parallel structure? Apa yang buatnya parallel structure Kak? Soalnya sama-sama Sama-sama pakai kata benda? Oke. Kira-kira yang dihubungkan di sini apa Kak? Dari kata N di sini apa sih yang dihubungkan? Coba found, sebutkan elemen-elemen yang dihubungkan. Found found, nurture, to sama float. Seharusnya dibalik sih Kak, control of float ya. Kebalik iya kayaknya. betul. Kebalik ya. Jadi nomor 12 di sini kurang tepat ya. Karena kebalik gitu alasannya ya. Karena kebalik. Betul Kak Anissa ya. To purify. Jadi elemen yang dihubungkan oleh kata N di sini teman-teman adalah kata purify. Ini verb 1 ya. Menjernihkan, menyucikan ya. Purify water ya, membersihkan air atau menyucikan air atau menjernihkan air.
Nurture ini juga adalah kata kerja bentuk pertama ya. Artinya merawat. Nurture wildlife. Merawat alam liar. And control flood. Harusnya kata kerja dulu ya. Sama seperti elemen-elemen yang sebelumnya ya. Berawalan verb 1 semua. Berawalan verb 1 semua. Purify water, nurture wildlife, and control flood. Nah, seperti itu. Jadi harus sama strukturnya ya. Kalau berawalan verb 1, yang lainnya juga harus berawalan verb 1 ya. Jangan terbalik. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 12 harusnya flood control kita ganti menjadi control flood. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kira-kira ada nggak di sini teman-teman yang benar semua? Enggak. Aku sih enggak. Ada yang salah ya, Kak ya? Oke. Iya Kak, saya masih bingung aja nentuin yang kata benda, kata sifat gitu. Soalnya kayak bingung aja, nggak familiar gitu. Oke. Kalau baca novel gitu juga masih bingung. Ya. Jadi untuk bisa menghafalkan kelas kata ya, teman-teman. Nah, kelas kata ini kan ada hubungannya nanti dengan kosakata ya, vocab, penguasaan vocab. Nah, jadi teman-teman kalau ingin cara jitunya, teman-teman cukup hafalkan saja imbuhan akhir dari kelas kata ya. Jadi kalau kata benda ini ada imbuhan akhirnya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Imbuhan itu apa sih? Imbuhan itu ya seperti komponen yang melengkapi suatu kata gitu ya. Misalnya imbuhan akhirkan ya pada kata katakan gitu ya. Itu kan katakan di situ adalah imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya imbuhan ya, teman-teman. Nah, kelas kata ini biasanya memiliki imbuhannya masing-masing. Mulai dari kelas kata sifat ya. Kata sifat ini ada imbuhannya masing-masing. Contohnya seperti yang berakhiran AL tadi ya. Yang berakhiran AL, teman-teman, berarti kelas katanya kata sifat ya. Selain yang berakhiran AL, ada yang berakhiran aus, seperti pada kata religious. Jadi teman-teman, jika Anda bertemu dengan kata yang berakhiran aus, maka kita kategorikan kata tersebut adalah kata sifat, adjektif ya, seperti itu. Kira-kira selain akhiran aus, apalagi Kak? Sebenarnya banyak ya, teman-teman. Nah, nanti saya share di grup general ya, untuk imbuhan akhir dari kelas kata ya. Mulai dari imbuhan akhir kelas kata sifat, kata benda, dan juga keterangan. Dan juga kata kerja ya. Oke, seperti itu. Mungkin saya kirim saja habis kelas ini berakhir ya, teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita fokus pada pertanyaan ya. Kira-kira di sini ada yang masih bingung perihal parallel structure mungkin? Selain tadi ya, Nisa perihal ini ya, kelas kata ya. Membedakan kelas kata. Oke, ya silakan Kak Anissa. Kak, itu mau tanya yang nomor 6 kan, yang nomor 6 itu belakangnya ada SS-nya ya. Automobiles, other vehicles, sama industrial plants. Kenapa yang heavy construction equipment nggak dipakein S, Kak? Oh ya, karena equipment Kak Anissa adalah kata benda yang nggak bisa dihitung ya. Jadi dia nggak memiliki bentuk jamak gitu. Oke, kata mobiles, vehicles, plants ini adalah kata benda yang memiliki bentuk jamak. Sedangkan equipment adalah kata benda yang nggak bisa dihitung, Kak Anissa. Sehingga dia nggak memiliki yang namanya bentuk jamak. Jadi tetap menjadi kata equipment ya, meskipun dia ini bersandingan dengan kata benda yang jamak gitu ya. Seperti itu. Tapi yang terpenting di sini sama-sama kata benda ya. Automobiles, vehicles, industrial plants, construction equipment. Mereka sama-sama kata benda. Oke, ya sebenarnya itu yang terpenting ya, kelas katanya. Tapi kalau misalnya salah satu ada yang menggunakan kata benda gak bisa dihitung, ya nggak apa-apa ya. Misalnya contohnya people and water. Nah, itu kan people kata benda jamak ya, teman-teman. Sedangkan water ini bukan bentuk jamak, tapi melainkan kata benda yang nggak bisa dihitung. Boleh seperti itu ya. Asalkan sama-sama kata benda. Nah, itu yang terpenting. Sama-sama kata benda.
kelas katanya sama gitu. Seperti itu Miss Anissa ya. Bisa dipahami Miss Anissa? Kalau equipment itu katanya nggak bisa dijadiin jamak. Kalau teknologi itu jamak atau Eh, enggak, Kak? jamak, Kak. Teknologis bisa menjadi kata benda jamak ya. Teknologis, teknologi. Tapi kalau equipment tidak bisa karena memang dia adalah contoh kelas kata yang nggak bisa dihitung, Kak. Untuk yang equipment gitu, yang kelas kata yang nggak bisa dijadiin jamak, apakah emang udah ada rumusnya atau gimana, Kak? Tidak ada rumusnya, Kak. Lebih ke hafalan ya, Kak ya. Karena memang eh, kata benda nggak bisa dihitung ini terbatas ya. Jadi karena terbatas kita harus menghafalkan ya apa saja kata benda yang nggak bisa dihitung. Seperti itu. Jadi tidak ada rumus khusus ya untuk bisa menentukan gitu. Oh ini kata benda nggak bisa dihitung. Ini kata benda yang bisa dihitung ya. Jadi caranya agar bisa tahu itu bisa dihitung atau enggak, kita harus hafalkan ya seperti itu Kak Anissa. Oke, Kak, thank Ya, you. ya, ya. Selain equipment ada kata furniture, ada kata water ya. Itu adalah contoh kata benda yang nggak bisa dihitung teman-teman. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya perihal kelas kata, kelas kata, perihal parallel structure ya. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kelasnya ya teman-teman untuk malam ini. Sebelum saya tutup, saya ingin minta teman-teman untuk on cam dulu ya. Saya ingin tahu apakah teman-teman masih mau bersamai saya atau jangan-jangan saya sendirian di sini yang on cam. Coba teman-teman silakan on cam ya. Kita eh, foto bersama dulu ya sebelum kita tutup kelasnya teman-teman. Oke. Oke, ini saya stop dulu share screen-nya ya. Oke, silakan teman-teman on cam ya. Mari kita. Oke ya, siap Kak Anissa. Kita tunggu Kak Anissa. Oke, yang lain Kak. Ayo yang lain teman-teman, silakan on cam ya. Oke, baik. Sudah semua. Kak Dery, Kak Atifa, monggo. Oke, baik. Kak Dery aman? Oke, baik. Oke, kita SS dulu ya. Saya SS dulu teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1 ya. Coba tunjukkan jempolnya teman-teman ya. Oke, masih semangat. Semoga masih semangat ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi teman-teman. Lagi. 3, 2, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menghadiri kelas grammar malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan jangan lupa untuk mereview kembali materinya ya agar tidak lupa. Oke. Selamat beristirahat teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Thank you, Ya, Miss. sama-sama Kak. Silakan langsung live ya teman-teman.